warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Suara. Ketemu lagi bersama saya Aulia di acara Takis Tanya Kilat seputar Islam. Nah, bersama saya masih sama dengan Mas Ustadz Maulana Umar. Assalamualaikum Mas Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, iya, jadi episode kemarin kita sudah membahas tentang sejarah pandemi ya, Mas Ustadz ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hal yang pasti relate banget nih sama Sobat Suara semua. Yakni adalah temanya Ramadan, puasa media sosial, begitu ya. Nah, di era seperti ini nih Ustadz nih, kita kan menerima banyak sekali informasi di luaran gitu. Kadang kita suka scroll media sosial, tiba-tiba kita melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat begitu. Nah, apakah itu berpengaruh ke puasa kita, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat dan sobat suara semuanya, jadi terkait ibadah kita di bulan suci Ramadan, terlebih lagi pada era sekarang ini kan banyak orang yang mungkin tidak terlepas dari gadgetnya ya, dari juga media sosial, mungkin dia scroll dan mencari tontonan dan sebagainya. Apakah itu berpengaruh dengan puasanya? Jadi yang perlu kita ketahui pertama kali bahwa pengertian daripada puasa itu sendiri. Jadi kalau puasa dalam bahasa Arab kan as-siyam. Jadi kalau as-siyam ini artinya juga al-imsak. Jadi bukan sekedar kita itu menahan makan dan juga minum meskipun itu halal. Tapi lebih dari itu, esensi daripada puasa itu sendiri ialah al-imsak, yaitu menahan. Jadi bukan sekedar menahan tadi makan dan minum, tapi juga lebih dari itu menahan mata, anggota tubuh kita, telinga, mulut, kemudian perasaan, hati, pikiran, agar tidak melakukan apa-apa yang Allah tidak sukai. Nah, jadi terlebih tadi misalnya melihat hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang sia-sia, maka jika dia melakukan hal itu sangat berpotensi untuk menghilangkan nilai-nilai puasanya itu sendiri. Makanya Rasulullah pernah berpesan, "Man lam yada'a qaula zur wal 'amala bihi." Barang siapa yang tidak meninggalkan nih perkara-perkara yang tidak bermanfaat, misalnya seperti melihat tadi atau banyak perkara sia-sia dilakukan di bulan suci Ramadan, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah sebenarnya tidak membutuhkan dia itu menahan makanan dan minumannya. Makanya mungkin yang sering kita dengar hadisnya itu kan, kamin shaimin, barang betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali ilal ju' wal atas, yaitu lapar dan dahaga saja. Jadi kalau dia melakukan banyak hal-hal yang sia-sia, maka itu berpotensi mengurangi pahala atau nilai daripada puasanya itu sendiri. Oke, berarti berpotensi untuk mengurangi nilai-nilai puasa begitu ya? Betul sekali. Nah, batasan-batasannya itu apa sih Ustadz? Batasan-batasan kita bisa katakan nafsu begitu ya? Itu bagaimana Ustadz? Jadi kalau batasan-batasannya itu bisa kita nanti pertimbangkan juga mungkin dengan akal pikiran kita juga. Jadi artinya secara umumnya manusia bagaimana melihat hal tersebut, atau para ulama kita bagaimana berpendapat. Jika hal-hal tersebut memang pada intinya bertentangan dengan apa yang Allah arahkan dan juga Rasulullah arahkan, maka itu merupakan perbuatan yang tidak baik, tercela gitu. Jadi seperti halnya berbuat yang berlebihan. Jadi batas-batasnya itu jika meninggalkan kewajibannya sebagai seorang anak, sebagai seorang hamba, ataupun sebagai seorang mahasiswa, ataupun meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya, maka itu batasan ketika melewati itu dia tergolong orang-orang yang lalai dengan puasanya. Oh, baik begitu. Nah, selain kita melihat gitu kan, kita kan juga kadang membuat konten begitu kan. Nah, sekarang ini lagi umum banget nih membuat konten yang misalnya nih kita ibadah gitu ya, sholat nih di video gitu kan, biar kelihatan, woi kita sholat atau sebagainya gitu. Nah, kalau membuat konten-konten semacam itu, apakah bisa mengurangi esensi dari puasa kita, Ustadz? Gitu. Nah, jadi ini dilihat dari dua sisi pertama. Pertama, dilihat dari sisi orang yang melakukannya. Kemudian sisi yang kedua, kita sebagai orang yang melihatnya. Nah, misalnya kita sebagai konten kreator, kalau misalnya kita merujuk pada pendapat ulama, tidak ada masalah atau tidak berdosa kita itu misalnya memperlihatkan amalan. Nah, karena yang paling terpenting adalah ikhlasnya tadi.
Jadi kalau kita lihat misalnya pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, seseorang itu boleh misalnya memperlihatkan amalannya kepada orang lain dengan 2 syarat. Pertama, dia tidak khawatir hatinya rusak. Hatinya rusak sehingga dia ingin ria atau ingin malah mendapatkan pujian orang lain, anggapan dari orang lain. Yang kedua, dia itu berniat untuk memberikan contoh. Nah, jadi kalau misalnya 2 hal yang terpenuhi, maka dia boleh-boleh saja. Nah, kita sebagai orang yang melihat, itu hendaknya kita selalu berhusnuzon. Karena apa yang ada dalam pikiran kita itu sebenarnya mencerminkan apa dalam hati kita. Jadi jika misalnya dalam hati kita itu kotor, maka kita bisa saja melihat sesuatu itu sebagai hal-hal yang buruk gitu kan. Jadi ibarat misalnya kalau kupu-kupu itu meskipun dia berada dalam bongkahan sampah, maka dia akan melihat ada bunga di sana. Begitupun lalat, jika dia misalnya berada pada kebun bunga yang sangat banyak, tapi dia akan tetap melihat di mana ada sampah di sana. Jadi itu kembali pada hati kita masing-masing. Baik, berarti tergantung niatnya ya. Kalau misalnya memberikan inspirasi begitu untuk memberikan contoh yang baik juga tidak apa-apa begitu ya. Asalkan juga sengaja ria gitu, ibadah gitu. Baik, oke Sobat Suara, sayang sekali Ustadz, perjumpaan kita harus selesai di sini. Cuman jangan khawatir karena minggu depan kita juga akan masih hadir nih, Takis masih hadir bersama Mas Ustadz Umar gitu ya. Nah, untuk menutup acara pada sore hari ini saya ada pantun nih. Pergi ke pasar beli lalapan, pulangnya ketemu mantan. Semoga penjelasan hari ini semakin memperkuat iman. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.